Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari berdiri, mari memuji Tuhan melalui pujian. Kita masuk rumahnya. Mari berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari datang kepada Tuhan, menaikkan ungkapan syukur kita karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari muji Tuhan oleh pujian Bapa ku datang padamu. Adik-adik, saat ini kita mau datang sama Tuhan, memohon ampun untuk setiap kesalahan yang kita lakukan di hadapannya. Mari mengambil sikap doa, kita mengangkat pujian banyak perbuatan. Berita anugerah dari Mazmur 14 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Mari mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-31, firman Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Herni. Namun sebelum itu, mari muji Tuhan melalui pujian baca kitab suci. Baca kitab suci.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau mau menolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu yang disampaikan kepada kami, maupun ketika firman ini kami baca. Biarlah kami boleh mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Adik-adik, masih ingat cerita kita minggu yang lalu? Bagaimana manusia yang hebat, yang pintar, berencana membuat menara yang tinggi, yang puncaknya sampai ke langit. Apakah rencana itu bisa mereka selesaikan? Kita akan mendengarkan ceritanya. Adik-adik dengar dengan baik. Pembangunan Menara Babel sementara berlangsung. Kemegahan, keindahan dari menara itu sudah mulai nampak. Tuhan melihat apa yang sedang dilakukan oleh manusia. Ketika Tuhan tahu bahwa pembangunan menara itu akan menjadi kesombongan bagi manusia, Tuhan berencana untuk menghancurkannya. Mengapa adik-adik? Tuhan tidak mau manusia itu membanggakan dirinya. Tuhan tidak mau manusia menyombongkan dirinya, menyembah yang lain. Bagaimana cara Tuhan menggagalkan pembangunan menara itu? Iya, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Mereka tidak mengerti bahasa yang diucapkan antara satu dengan yang lain. Misalnya ada yang minta diambilkan batu, tapi temannya membawakan palu-palu. Ada yang minta pasir, temannya membawakan kerikil. Lain yang diminta, lain yang diberikan. Sebenarnya pembangunan menara itu baik karena direncanakan dengan baik, dan yang penting adik-adik semua ambil bagian di dalam pembangunan itu. Tapi Tuhan tidak setuju karena ada motivasi mereka dalam membangun menara itu bukan untuk memuji Tuhan. Pembangunan Menara Babel sebenarnya bagus karena direncanakan dengan baik dan semua orang ikut berpartisipasi. Tapi adik-adik, yang Tuhan tidak setuju adalah motivasi mereka di dalam membangun menara itu. Tujuan mereka dalam membangun menara itu yang Tuhan tidak setuju, karena bukan untuk memuji Tuhan. Pembangunan menara itu bukan karena mereka taat pada Tuhan, tapi mereka mau menunjukkan kalau mereka itu hebat,
bahwa mereka itu bisa melakukan apapun dengan kekuatannya. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Bahasa yang berbeda menyebabkan mereka tidak mengerti satu dengan yang lain. Akhirnya mereka bertengkar, bahkan sampai berkelahi, saling menyalahkan. Persatuan dan semangat yang berkobar-kobar ketika mereka mau membangun menara, tapi berakhir dengan permusuhan. Awalnya mereka sangat kompak, tapi kemudian mereka berbeda. Kemudian mulailah mereka mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan Babel. Mereka tidak mau tinggal bersama lagi. Pembangunan menara itu tidak dilanjutkan. Mengapa? Karena mereka sudah bermusuhan. Ya, sudah tidak saling mengerti bahasa satu dengan yang lain. Mereka pergi meninggalkan Babel. Kesepakatan untuk melawan Tuhan berakhir pada perpisahan. Mengapa demikian adik-adik? Karena mereka berbeda dalam bahasa. Dan hal itu menimbulkan pertengkaran dan mereka menyalahkan satu dengan yang lain. Adik-adik yang kekasih, dari cerita ini kita belajar. Yang pertama, kita tidak boleh sombong atau membanggakan diri. Ya, orang-orang Babel menyombongkan diri, membuat mereka tidak berhasil mewujudkan rencananya membangun menara Babel. Mereka yang awalnya satu bahasa, akhirnya mereka terpisah satu dengan yang lain. Persatuannya, kebersamaannya rusak. Yang kedua, kepintaran, kekuatan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita mau pakai kepintaran, kekuatan untuk memuji Tuhan dan untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Cerita kita terambil dari untuk anak besar, Kejadian pasal 11 ayat 5 sampai 9 dengan judul Perencanaan tanpa Tuhan pasti gagal. Dan untuk anak remaja, Kejadian pasal 11 ayat 5 sampai 9 dengan judul Kesombongan merusak kebersamaan. Amin. Saat ini kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan firman Tuhan melalui Mazmur 105 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari muji Tuhan melalui pujian ucap syukur pada Tuhan. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari bangkit berdiri. Mari memuji Tuhan melalui pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi.
Mari berdoa. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Menutup ibadah sekolah minggu kita, mari memuji Tuhan melalui pujian Jalan Serta Yesus. Demikianlah ibadah sekolah minggu kelas besar dan kelas remaja Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati.